Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ العلامة عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الخامس في الطاعة الباطلة. Bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin, yakni ibadat yang di dalam hati. Seperti apa yang telah kita sebutkan tadi malam, bahwa konsep Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam tazkiyatun nafs, membersihkan hati, ialah pertama mesti melalui proses takhliyah, pengosongan daripada sifat-sifat mazmumah, dan diikuti dengan pemakaian dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Sifat-sifat mazmumah dalam hati telah pun kita bicarakan. Sekarang masuk kepada sifat-sifat mahmudah yang perlu hati kita dipakaikan dengan dia, supaya hati itu menjadi salim, menjadi selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak berguna lagi harta dan anak pinak, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat, membawa hati yang bersih. Kalau hatinya tak bersih, dia tak mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sudah beribadat, akidahnya pun betul, tapi kalau hatinya masih berpenyakit, mungkin dia mesti melalui proses seksa lebih dahulu kalau tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu, hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, bahwa murad dengan
ta'at yang batin itu yaitu segala perangai yang kebajikan dan sifat yang kepujian. Dan murad dengan maksiat yang batin itu yaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan, seperti yang telah lalu segala sifat yang kecelaan itu pada bab yang keempat. Dan sifat yang kepujian itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Arba'in fi Usuluddin, 10 perkara. Pertama taubat, kedua khauf, ketiga zuhud, keempat sabar, kelima syukur, keenam ikhlas, ketujuh tawakal, kedelapan mahabbah, kesembilan ridha, kesepuluh dzikrul maut. Sebenarnya bukan 10 saja, 10 ini yang tak boleh tidak. Terus Al-Faslul Awal fit Taubah. Fasal pertama pada menyatakan taubat. Adapun taubat itu maka yaitu permulaan jalan bagi salikin, yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala, dan miftahu sa'adatil muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin, dan membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang banyak taubatnya, dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosa. jadi taubat merupakan langkah pertama, dan selanjutnya artinya taubat ini berkekalan. Langkah pertama dan selanjutnya mesti sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang yang berdosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa namun tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita baru sudah mengerjakan salat, baru sudah mengerjakan ibadah kepada Allah yang penuh dengan khusyuk. Setelah Nabi kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kita kata Astaghfirullah, 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 istaghfara thalathan. Bukan mengerjakan dosa, baru sudah mengerjakan taat pun perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat adalah langkah pertama, dan seterusnya mesti ada sentiasa dalam diri orang yang muridin, orang yang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba. Artinya orang yang taubat itu kekasih Allah, dan orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Syahdah, ketahui olehmu bahwasanya taubat itu wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' segala ulama. Seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, hai segala orang yang mukmin, mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Dan syarat taubat itu 3 perkara. Pertama, bahwa meninggalkan maksiat. Kedua, bahwa menyesal atas perbuatannya itu. Ketiga, bahwa mencita-cita ia atas bahwa tiada kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. kalau kita perhatikan, syarat taubat ini terkait dengan 3 masa. Masa dahulu, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi ada 3 masa. Masa dahulu yang pernah dikerjakannya, dia menyesal atas keterlanjurannya yang dahulu. Sekarang ini tidak mengerjakannya, akan datang berazam tidak akan kembali lagi kepada dosa. Jadi ada 3 syarat. Kepada yang terlanjur dilaksanakannya, dia menyesal. Ke atas yang telah lalu dia menyesal. Dan sekarang ini benar-benar dia tidak melaksanakan dosa tersebut. Dan untuk akan datang dia berazam tidak akan kembali kepada dosa itu. Itulah syarat taubat yang 3 tadi, yaitu bahwa meninggalkan maksiat itu syarat sekarang. Kedua, bahwa menyesal atas perbuatannya itu terkait dengan yang dahulu. Yang ketiga, bahwa mencita-cita ia atas bahwa tiada kembali lagi kepada maksiat itu selama-lamanya. Itu syarat yang terkait dengan masa yang akan datang. Terus ini jika ada dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala.
Maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang dizalimnya itu harta orang, maka tambah olehmu syarat yang keempat, yaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizalimnya itu atau meminta halal akan dia. Maka jika tiada ada yang mempunyai harta itu, seperti ia ghaib atau tiada diketahui akan tempatnya atau mati ia, maka hendaklah engkau kembalikan kepada warisnya. Maka jika tiada warisnya, maka jika dapat engkau sedekahkan kepada fuqara, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, seperti ketiadaan bagimu harta karena engkau miskin atau fakir, maka hendaklah engkau membanyakkan berbuat ibadah dan berbuat kebajikan dan taubat kepada Allah, serta engkau pohonkan kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Artinya dalam proses syarat yang keempat ini, kalau mengambil punya orang lain hendaklah dikembalikan. Kalau dia sudah meninggal dunia, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau dia masih ada ataupun ahli waris masih ada tapi dia sendiri tak ada duit nak bagi-bagi hak orang lain, hendaklah banyak-banyak beristighfar, memohonkan ampun untuk ashabul huquq, orang yang mempunyai hak atas kita. Kan ada istighfar tu, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Kita mintakan ampun siap-siap orang yang ada hak atas kita. Nanti kalau hari kiamat dia saman kita dah siapkan pahala untuk membayar apa yang dia akan tuntut kepada kita pada hari kiamat nanti. Terus, dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu membunuh akan orang atau melukakan akan orang, maka hendaklah engkau serahkan akan dirimu itu kepada waris mereka itu, atau engkau minta halal kepadanya. Maka jika tiada kuasa engkau akan demikian itu, seperti ketiadaan warisnya, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Misalnya warisnya tidak ada atau engkau sendiri tidak sanggup menyerahkan diri kepada mereka, hendaklah banyak-banyak beristighfar. Terus, dan jika ada dosa itu mengumpat akan orang atau memaki akan orang, maka hendaklah engkau pinta halal kepadanya, serta engkau dustakan akan dirimu. Dan jika tiada dapat engkau akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau bertaubat kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Dan jika ada dosa itu khianat kepada istri orang atau kepada anak orang, maka yaitu sangat susah. Jika engkau meminta halalkan akan yang demikian itu, niscaya membawa kepada fitnah yang terlebih besar daripada demikian itu, maka tiada jalan akan yang demikian itu melainkan taubat kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Soalnya kalau beritahu ke suami dia, akulah yang berzina dari istri engkau, mungkin terjadi sesuatu yang lebih berat lagi, perkelahian, pembunuhan dan sebagainya. Ataupun mungkin kan seseorang mencuri, mau mengembalikan barang itu kepada ahli warisnya. Mungkin ahli warisnya marah kepada dia, rupanya engkau kalau yang curi harta kami ini. Mungkin akan terjadi perkelahian. Dalam yang demikian tak payah jumpalah, banyak-banyak istighfar dan juga bersedekah untuk dia. Kalau tahu nomor account-nya, tambahlah pergi masuklah, ya kan? Jadi dengan cara macam itu. Kalau tak tahu nak bercakap, sekadar mintakan ampun untuk dia. Terus, dan jika ada dosa itu pada agama, seperti engkau kafirkan akan orang, atau engkau bid'ahkan akan dia, atau engkau sesatkan akan dia, mengatakan si fulan itu kafir, si fulan itu ahli bid'ah, si fulan itu sesat, padahal dia tidak sesat, padahal dia tidak kafir, karena berdosa engkau. Terus, maka yaitu terlebih sangat susah. Maka tiada jalan akan yang demikian itu melainkan engkau dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau minta halalkan daripada mereka itu. Maka jika tiada dapat akan yang demikian itu, maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala bahwa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Al-faslu tsani fil khawf. Pasal yang kedua pada menyatakan khauf. Adapun khauf yakni takut akan Allah Ta'ala, maka yaitu menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu 4 kelebihan. Pertama, petunjuk. Kedua, rahmat, seperti firman Allah Ta'ala, hudaw wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat itu sabit bagi mereka yang takut akan Allah Ta'ala.
Ketiga, ilmu seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Artinya hanya sesungguhnya seorang yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada hambanya yang ulama. Keempat, keridhaan seperti firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhu wa radu anhu, dzalika liman khashiya rabbah. Artinya ridha Allah Ta'ala daripada mereka itu dan ridha mereka itu daripada Allah Ta'ala, dan yang demikian itu bagi orang yang takut akan Tuhannya. Dan demikian lagi dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang takut akan Dia itu dengan syurga, seperti firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang yang takut akan maqam Tuhannya dan menegakkan ia akan dirinya daripada yang disukainya, maka bahwasanya syurga itu yaitu tempat kediamannya. Dan firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Artinya, dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu dua syurga. Jadi khaufnya takut kepada Allah tak sama dengan takut dari harimau. Kalau takut dari harimau kita lari daripada dia. Kalau takut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepadanya. La malja wa la manja minallahi illa ilaihi. Takut kepada Allah, kita kembali kepadanya. Karena tidak ada siapa yang boleh menahan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh berlindung dengan yang lain daripada Allah, kecuali kembali kepadanya. Jadi takut kepada Allah, caranya mesti lebih mendekatkan diri lagi kepadanya, kembali kepadanya. Jadi la malja wa la manja minallahi illa ilaihi. Terus Al-Fasul Salis fi Zuhdi, pasal yang ketiga pada menyatakan zuhud. Adapun zuhud itu maka itu martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan daripada dunia, yang menggemarkan kepada akhirat dan dikasihi oleh Allah Ta'ala dan dikasihi oleh sekalian manusia. Seperti sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbaka nas. Zuhud engkau di dalam dunia, yakni benci olehmu akan dunia, niscaya kasih Allah Ta'ala akan dikau. Dan zuhud engkau pada barang yang di dalam tangan manusia, yakni jangan engkau hirau akan sesuatu yang ada pada seorang, niscaya kasih orang akan dikau. Jangan minta duit ke orang lain, lah. Sukalah di dengan kita. Kalau kita minta duit kepada dia, dia tak sukalah kepada kita. Terus, dan sabda Nabi SAW, idza arada Allah bi'abdin khairan zahadahu fid dunya wa raqabahu fil akhirah wa bassarahu bi'uyubi nafsi. Artinya, apabila menghendaki Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebajikan, niscaya membencikan ia akan dia di dalam dunia dan menggemarkan akan dia di dalam akhirat dan melihatkan ia akan aib dirinya. Itu tanda orang yang dikasihi oleh Allah. Allah membencikan ke dalam hatinya akan dunia dan menggemarkan dia akan negeri akhirat. Itu tanda orang yang dikasihi oleh Allah. Karena dunia ini diberi oleh Allah kepada siapapun, yang beriman, yang kafir, yang munafik, semua dia dapat dunia. Bahkan kadang-kadang orang kafir dunianya lebih banyak daripada orang Islam lagi, terbukti demikian. Tapi iman hanya dianugerah oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikasihinya. Kalau Allah tak kasih, dia tak bagi iman, dia tak bagi orang itu zuhud di dunia. Orang yang zuhud di dunia itu hanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, dan sabda Nabi SAW, man zahada fid dunya adkhalallahu hikmata fi qalbi fa antaqa biha lisanahu wa 'arrafahu da'ad dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam. Artinya, barang siapa benci akan dunia, niscaya memasukkan Allah akan hikmah, yakni ilmu hakikat di dalam hatinya, maka menuturkan Allah Ta'ala dengan dia akan lidahnya dan memberitahu Allah akan dia penyakit dunia, yakni kejahatan dunia, dan memberitahu ia akan obatnya dan mengeluarkan Allah Ta'ala akan dia daripada dunia, padahal ia sejahtera kepada negeri akhirat. Syahadah dan makna zuhud itu yaitu seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, uzuqun nafsi 'anid dunya wa intiwatuha anha ta'an ma'al qudrati 'alaiha. Artinya, benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya karena berbuat taat serta kuasa ia atasnya.
yakni serta ada kepadanya dunia itu, tapi sunyi hati daripada gemar kepada dunia, lagi meninggalkan ia akan dia. Artinya hati dia rasa tawar dengan dunia, tidak terlalu minat, bukan tidak mau, mau juga tapi tidak terlalu minat. Minatnya itu banyak kepada negeri akhirat, karena dunia ini besar manapun dia kecil. Dunia ini tidak bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk. Tanah surga seperti duit 20 sen lah kita kata. Tanah surga macam tu lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Karena itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak sebenarnya orang yang memilih akhirat dari dunia. Bukan dia tak mau dunia, mau juga ambil juga sikit-sikit sekadar mana yang dia perlukan, tidak berlebih-lebihan. Namun orang yang tamak dengan dunia ni, Masya Allah, Tabarakallah, kadang-kadang sekarang dia hidup, kalau dia mati, hidup 5 kali pun makan duit dia tak habis. Banyak sangat. Yang tu pun lapar sangat lagi dengan dunia. Macam tak cukup-cukup bagi dia dunia. Itu orang yang tamak dengan dunia. Kasihan kepada dia. Miskin sedia. Orang yang tersebut pada dunia dia lapar. Jadi qanaq rahah wal tama' junun la tukaththir hammak ma qadir yakun. Itu kata Syekh Salman Al-Madani dalam syair dia. Qanaq rahah, orang yang bersifat qanaah itu akan rahah, akan rehat. Tak banyak kacau fikiran. Ada lagu itu. Qanaq rahah wal tama' junun. Orang yang tamak dengan dunia itu gila. Tidak habis kesusahannya, tidak habis kacau fikirannya. La tukaththir hammak, jangan banyak engkau bersedih. Ma qadira yakun, ma qadir yakun, apa yang ditakdirkan Allah itu akan jadi. Insyaallah. Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin membuat satu perumpamaan. Andai kata seseorang hidup seperti Fir'aun 300 tahun lebih umurnya, tidak pernah ditimpa apa-apa penyakit, dia tak ada pernah sakit apa, dan tak pernah ada kekurangan pada hartanya, tak pernah ada kekurangan pada kuasanya. Selama berapa? 300 tahun dia menikmati harta bendanya, dengan kekayaannya, dengan kepangkatannya, sampai dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi. Tak pernah demam, tak pernah salsama, apa pun tak ada. Darah tinggi pun tak ada, kencing manis pun tak ada, jantung pun tak ada, apa pun tak ada. Dia mati bukan pasal kencing manis, dia mati pasal tenggelam dalam air, mati lemas. Ya kan? Seandainya seseorang diberi Allah peluang hidup sampai 300 tahun, dia menikmati segala-gala yang ada di dunia dengan sekehendaknya, di segi harta, di segi pangkat dan sebagainya. Kalau itu berakhir dengan seksa dalam kubur, seksa di padang mahsyar, seksa dalam api neraka yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, apa artinya 300 tahun? Tak ada arti. 300 tahun tak ada arti kalau nanti akan dibakar selama-lamanya dalam api neraka. Buat apa? Sikit sangat. Sebaliknya, kalau seseorang susah payah, makan pun ala kadarnya, sedikit sahaja yang lebih kurang saja makannya, karena tak mau terlibat dengan benda-benda yang di sana ada syubhat, apalagi yang haram. Dia terpaksa menjaga rezekinya, menjaga pencahariannya, sumber-sumber rezekinya dia jaga, tak mau terlibat dengan benda-benda yang diharamkan, dan dia hidup selama 300 tahun dengan susah payah, makan nasi dengan ikan kering sajalah kita macam tu, tak ada yang lain daripada itu. Kadang-kadang nasi sahaja pun lama mana 300 tahun lama. Tapi sebelum meninggal dunia sudah diperlihatkan di hadapannya tempatnya yang nanti akan didudukinya dalam syurga. Kan begitu. Orang yang beriman sebelum dia meninggal dunia akan diperlihatkan di hadapan matanya, sebelum dia mati akan tempatnya yang akan didudukinya dalam syurga itu. Senyum dia.
mati pun senyum. Kata Syed Qutb, bagaimana? Akhi inna mut nalqa ahbabana farawdatu rabbi uiddat lana wa atyaruha rafrafat hawlana fatuba lana fi diyaril khulud. Itu syair yang dia lakarkan sebelum dia digantung. Akhi inna mut, saudaraku, kalau kita mati itu bermakna bertemu dengan kekasih yang selama ini kita nak berjumpa dengan dia. Sekarang peluang terbuka kepada kita. Takut apa mati? Mati artinya bertemu kekasih, alam baru, alam bahagia. Akhi innamut nalqa ahbabana, bertemu kekasih kita yang selama ini kita rindukan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang rindu bertemu aku juga rindu mau bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak rindu bertemu dengan aku, kalau bahasa Kedah, tak kelapak aku nak jumpa dia. Tak ada apa-apa hal, tak ada apa kepentingan aku nak jumpa dia. Saya tak perlu nak jumpa dia, tapi bila rindu, aku pun rindu kepada dia. Baik, akhi innamun nalqa ahbabana, kalau kita mati bertemu kekasih. Nalqa ahbabana faradatu rabbi uiddat lana, daun-daun taman-taman surga sudah melambai-lambai menantikan kedatangan kita. Wa atyaruha rafrafat haulana, burung-burung surga berkicau-kicau mengatakan ahlan wa sahlan kepada kedatangan kita. Fatuba lana fi diyaril khulud, itu satu kemenangan yang luar biasa di negeri yang kekal abadi. Apakah mati? Walaupun sudah 300 tahun, apakah lagi cuma 60 tahun? Susah payah, nanti akan disambut oleh para malaikat, disambut dengan segala kenikmatan dalam kubur lagi, di padang mahsyar lagi, dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang saleh dalam kuburnya itu seperti pengantin malam pertama. Semua ini banyak yang dah jadi pengantin malam pertama. Tahulah macam mana pengantin malam pertama. Rasa baru letak kepala, tengok hambang subuh dah. Sekejap sangat. Bukan sekejap, tapi ayyamus surur qalilatun. Kalau hati rasa gembira, masa itu berlalu macam cepat sangat. Tapi orang yang sedih, kesalahan sangat. Ya kan? Begitulah. Sehingga orang kubur itu nanti di hari kiamat, atau bila waktu peristiwa kiamat terjadi, malaikat kejutkan dia. Bangkit, kiamat, surga. Ini mengejutkan orang dalam kubur. Mereka marah kepada malaikat yang mengejutkan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka, siapa yang kejut kami lagi seronok tidur ni, lagi sedap tidur. Siapa yang kejutkan kami? Tuh senang sangat dalam kubur. Biar ribuan tahun tak jadi masalah. Maka malaikat menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Karena itu dibaca dengan sakta di situ untuk memisahkan perkataan ahli kubur dengan perkataan malaikat. Kan ahli kubur bertanya, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa yang kejut kami daripada tidur kami ini? Kata malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, bagi orang yang beriman dengan indahnya surga, kekalnya surga, hebatnya kenikmatan dalam surga, dunia ini sikit sangat. Walau susah payah 300 tahun sekalipun, itu dianggap sedikit dengan kebahagiaan yang kekal abadi, yang tak ada bayar apa-apa. Di dunia boleh sedang, makan udah apa pun boleh, tapi kena ada bil, kena bayar. Di akhirat makan apa pun silakan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Semuanya hadiah dari Allah, tak ada bil. Di dunia ini boleh ada buat istana, tapi kena bayar lah. Listrik berapa, ini berapa, semua kena bayar. Di akhirat tak ada bayar, free of charge, tak ada bayar apa-apa lah. Nak makan apa pun silakan. Nah, jadi orang yang pintar, orang yang pintar pasti memilih kezuhudan. Manusia yang paling pintar di dunia para anbiya dan mursalin. Para anbiya dan mursalin yang paling pintar, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kekasih kita Nabi Muhammad SAW.
Tengoklah macam mana kehidupan Nabi. Semua kita tahu kehidupan yang Sayyidul Zuhad, penghulu kepada segala orang yang zuhud. Kadang-kadang pagi-pagi tanya ke istri, hari ini ada apa nak makan? Istri Nabi kata, tak ada apa. Izan ana asumu. Kalau macam tu aku puasa lah hari ini. Masya Allah. Padahal Nabi kalau angkat tangan, ya Allah, hari-hari nak makan nasi mandi lah, boleh. Hari-hari nak makan nasi biryani, boleh. Tapi Nabi tak minta zuhdan. Bukan Allah tak nak bagi, Nabi yang tak nak. Aku melebihkan yang di sana. Sampai zuhudnya Nabi itu dikatakan bahwa di akhir hayat Nabi, Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, waktu Nabi kita nak meninggal dunia, Nabi kita ambil tuala kecil, rendam di air, letak di atas dadanya. Nabi kita berkata, Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ya Allah, bantulah hambamu ini menghadapi sakaratul maut. Kemarin Nabi kita panas, Nabi kita sakit. Padahal kadang-kadang para aulia tak sakit pun. Kenapa Nabi kita sakit? Itu untuk kesempurnaan pahala Rasulullah SAW. Sakit itu bukan free, dia ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biar kesakitan umatku, aku yang tanggung. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang Nabi. Nah, begitu. Ini orang-orang yang bijak, begitu telah mendahului kita. Nah, jadi orang yang bijak tadi, orang yang Allah zuhudkan akan dia di dunia. Bukan dunia yang tak payah dibangunkan, boleh dibangunkan, tapi akhirat mesti lebih. Sudah jelas, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu jelas. Akhirat lebih baik daripada dunia. Terus Faidah, ia menghilangkan akan zuhud itu sebab ia mengambil daripada dunia sekira-kira hajatnya yang tiada dapat tiada daripadanya, seperti makanan dan pakaian dan tempat kediaman sekira-kira hajat. Adapun makanan pada sehari semalam itu, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'aqallahu nisfu ridlin wa awsatuhu ridlun wa a'lahu muddun wa ziyadatu alaihi tubtilu rutbatuz zuhdi. Artinya maka sekurang-kurang makan pada sehari semalam itu setengah retail, dan pertengahannya itu satu retail. Itu kati ya, kati. Itu kati 600 gram. Dan yang ke atasnya itu satu mud, yaitu seperempat gantang fitrah. Dan yang lebih atas daripada yang demikian itu membatalkan akan martabat zuhud pada makanan sekira-kira sehari semalam. Adapun martabat zuhud itu dengan sekira-kira dibangsakan pada tiap-tiap zaman, maka itu yang terutama ia makan sekira-kira menghilangkan laparnya pada ketika itu jua. Maka apabila kenyang ia pada ketika pagi-pagi, maka tiada ditaruhnya akan sesuatu yang lebih daripadanya itu bagi makanan pada petang-petang. Dan jika dapat ia makan pada petang-petang, maka tiada ditaruhnya akan sesuatu yang lebih daripada makanannya itu pada pagi-pagi. Dan martabat yang pertengahan bahwa ia menaruh akan suatu bagi yang dimakannya itu sekira-kira mencukupi sebulan hingga 40 hari. Dan martabat yang kurang daripada zuhud itu bahwa ia menaruh suatu daripada makanan sekira-kira mencukupi setahun. Jadi boleh buat simpanan cukup makan 1 tahun. Itu sekurang-kurang zuhud. Terus maka jika ia menaruh makanan yang lebih daripada setahun itu, niscaya keluar ia daripada martabat zuhud. Tetapi jika tiada baginya usaha dan tiada ia mau mengambil daripada tangan orang seperti Daud Al-Ta'i, maka bahwasanya ia mempunyai 20 dinar, maka ditaruhnya akan dia dan memadai dengan dia 20 tahun. Maka yang demikian itu tiada membatalkan akan makam zuhud dan martabatnya di dalam akhirat. artinya Imam Daud Al-Ta'i pernah menyimpan sampai 20 dinar. 1 dinar katalah dalam 600 ringgit sekarang kan 1 dinar. Jadi beliau ada mempunyai simpanan 20 dinar. Kenapa? Beliau tak mau mencari lagi, tak mau minta-minta kepada orang, cukup untuk makan selama 20 tahun. 1 tahun 1 dinar, mana sehari memang belanja 2 ringgit cukup. Kita payah minta dan tak payah berniaga, sebenarnya dah cukup. Itu pun dikira martabat zuhud juga. Walaupun mempunyai simpanan sampai 20 dinar. 20 dinar itu berapa? Lebih kurang 12.000 ringgit sahaja. Terus dan martabat zuhud itu 3 perkara. Pertama, bahwa ia meninggalkan akan dunia padahal hatinya cenderung kepadanya, tetapi disungguhinya pada menghilangkan akan dunia itu di dalam hatinya. Inilah permulaan zuhud. Ya, zuhud, dan kita pun memaksakan diri kita supaya bersifat zuhud.
Terus Kedua, bahwa benci hatinya daripada dunia, lagi tiada cenderung hatinya kepada dunia, karena ia mengetahui bahwasanya tiada dapat berhimpun antara dunia dan kesenangan akhirat itu. Ketiga, bahwa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada benci daripadanya, tetapi adanya dan tiadanya sama jua, dan adalah harta itu padanya seperti air, dan khazanah Allah Ta'ala itu seperti laut, dan tiada berpaling hatinya kepada harta itu sekali-kali, tiada kepada gemarnya dan tiada kepada bencinya. Dan martabat yang akhir ini yaitu yang terlebih akmal. jadi bagi dia dunia itu ada kan tidak ada semacam saja hatinya. Buktinya kalau ada dikasih pada orang, dibagi pada orang. Kalau ada disimpan malah dia nak. Terus Dan martabat yang terlebih akmal daripada ini zuhudul arifin, yaitu tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, sama ada sesuatu itu daripada dunia atau daripada akhirat, dan hatinya sungguh-sungguh berhadap kepada Allah Ta'ala. Tiada hirau kepada dunia dan tiada hirau kepada akhirat, karena telah diketahui bahwasanya dunia dan akhirat itu telah ada pada tangannya, dan telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahwa surga itu bagi orang mukmin yang taat akan Dia serta terus ikhlas, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu telah membeli daripada orang yang mukmin itu akan diri mereka itu dan harta mereka itu dengan bahwasanya bagi mereka itu surga. artinya martabat yang keempat ini yang akmal, dia nakkan Allah Ta'ala saja, yang lain dia tak mau, termasuk surga pun dia tak mau. Dia nak Allah Ta'ala. Tapi kalau dia nak Allah Ta'ala, Allah meridainya, mesti Allah memasukkannya ke dalam syurga. Cuma peribahasa mereka ni, kalau Allah telah meridai mereka, di mana letak pun tak apa. Wah, hatta di neraka sekalipun tak apa. Kalau diridai oleh Allah, macam malaikat yang bertugas bukan kepanasan. Malaikat-malaikat yang bertugas dalam api neraka menyiksa orang, malaikat itu panas kan? Dah. Karena wujudnya mereka dalam neraka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Allah ridha. Nah, itu bagi mereka ini tinggi dia punya martabatnya. Yang penting kami nak Allah, yang daripada Allah tak kira macam mana pun tak apa. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun fa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Itu kata Rabi'atul Adawiyah. Idza sahha minkal wuddu, kalau sudah benar kecintaan kepada Allah, fal kullu hayyinun, semuanya mudah, tak jadi masalah. Kenapa? Fa kullu alladhi fawqa turabi turab. Yang ada di atas tanah ini semua tanah belaka. Ini pun tanah belaka, asal bertanah semua. Semua asal bertanah. Kalau sah sudah kecintaan Allah, aku tak peduli sudah. Karena semua yang ada di atas tanah ini asal muasalnya daripada tanah. Itu martabat zuhud orang yang luar biasa. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Pasal keempat pada menyatakan sabar. Adapun sabar itu maka itu sifat terpuji yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan beberapa ayat, dan berhimpun padanya segala kebajikan dunia dan akhirat, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sertanya seperti firman Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabar olehmu kerana bahwasanya Allah itu berserta orang yang sabar. Dan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang sabar itu sabit atas mereka itu selawat daripada Allah Ta'ala, yaitu keampunan daripada Allah dan rahmat daripadanya, dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Allah, wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum ma kanu ya'malun bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan aku balas akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik barang yang diperbuat oleh mereka itu akan dia. Dan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan akan orang yang sabar itu pahala mereka itu dengan tiada boleh dikira-kira akan banyaknya itu. Dan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan aku jadikan daripada mereka itu akan beberapa imam yang memberi petunjuk mereka itu akan manusia dengan suruhku tak kala sabar mereka itu.
Dan sabda Nabi SAW, as-sabru nisful iman, sabar itu setengah daripada iman. Dan sabda Nabi, as-sabru kanzun min kunuzil jannah, sabar itu yaitu satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan syurga. Syahdan, hakikat sabar itu yaitu menahan diri daripada memarah atas sesuatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadukan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan sabar atas berbuat taat dan meninggalkan maksiat itu yaitu fardu atas tiap-tiap mukallaf. Dan demikian lagi sabar atas bala dan segala kesakitan itu fardu atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Adapun sabar atas berbuat yang sunat dan meninggalkan yang makruh dan yang mubah yang harus, dan meninggalkan dunia yang lebih daripada hajat, maka itu sunat. Dan demikian lagi sabar atas membalas akan seorang yang menyakiti akan engkau atau menzalim akan engkau, yaitu sunat. Dan pahala yang demikian itu amat besar seperti firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sesungguhnya disempurnakan akan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan tiada dapat dikira-kira. Dan sabar itu 3 martabat. Martabat yang pertama sabar orang yang awam, yaitu kebanyakan manusia, yaitu menahan atas segala kesusahan dan kesakitan yang diperlakukan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada segala hukumnya, kerana dia menilik akan thawab yang pahala sabar yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dan demikian lagi sabar atas berbuat taat dan menjauhkan maksiat kerana hendak pahalanya dan takut akan siksanya. Keduanya sabar orang yang muridin, berkehendak yang telah ringan di dalam hati mereka itu segala kesusahan dan kesakitan, kerana melirik mereka itu dengan mata hati mereka itu akan sesuatu yang datang kepadanya itu semuanya daripada Allah. Maka ketika itu tiada susah dia meninggalkan akan sekalian yang demikian itu, dan tiada melirik mereka itu akan pahalanya, dan tiada melirik akan takut siksa. Dan hanya sesungguhnya dia semata-mata mengikut suruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, sabar oleh kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta orang yang sabar. Martabat yang ketiga sabar zahidin dan salikin, yaitu sabar atas segala hukum Allah Ta'ala yang datang atas mereka itu, serta berlepas mereka itu daripada ikhtiar dan tadbir, kerana mereka itu telah melihat akan bahawasanya sekalian yang demikian itu daripada ikhtiar Allah Ta'ala dan tadbirnya yang di dalam azal, yaitu dalam lauh mahfuz, tiada boleh berubah-ubah. Dan jika datang bala atas mereka itu atau sakit, maka itu telah tersurat pada lauh mahfuz, tiada boleh berubah-ubah, padahal hati mereka itu ridha akan segala yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Dan jika ada pada zahir badannya itu merasa susah dan sakit sekalipun, tetapi hati mereka itu ridha akan Allah dan akan segala hukumnya, dan dinamakan sabar ini akan sabar Allah, yaitu sabar atas hukum Allah dan qadanya. Jadi sabar ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena tidak semua yang kita cita-citakan kita dapatkan, dan tidak semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita kekal. Jadi mesti kita sabar. Itulah sunnatullah di dunia ini berlaku demikian. Ada yang terkena musibah bermacam-macam seperti yang kita ketahui bersama. Tak ada jalan kecuali hanya kita bersabar untuk menerima apa-apa saja keputusan daripada Allah. Bukan makna kita tidak boleh berusaha atau mempelajari apa sebab terjadinya ini. Itu boleh kita mempelajari, tapi hati mesti menerima semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sebalik apa yang Allah perlakukan itu ada hikmahnya. Kita buat satu contoh. Kalau berlaku satu eksiden, satu tabrakan, katalah kematian 2 orang, kereta ataupun mobil pun rosak, ya kan? Jadi keluarga yang terkait mesti bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak sabar pun tidak berlaku. Kalau tak sabar pun dia takkan bakal balik baca asar. Baiklah kita sabar. Baik. Jadi bila berlaku yang demikian itu, di sebalik kejadian itu banyak hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Contohnya momen kereta, dia pun semua yang doha juga meminta rezeki kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada eksiden, dia tak ada kenyawa. Jadi kena ada lah benda ini berlaku, barulah dia ada kenyawa, ya kan? Bila berlaku kematian, kita kena hubungilah adik-adik yang ada di Malaysia, yang ada di luar negeri, yang tu Telkom Maxis, kalau kena kutip berita kita, ya kan?
Bila berlaku kematian, tu berapa orang mati, kain kafan kena siap, tukang korek kubur pun ada rezeki. Tu belum lagi tutup lebay ni semua yang orang mati belum. Yang tu tak kira lagi orang jual bihun, laksa, lakukan tahlil, apa semua kan. Jadi maknanya di sebalik kejadian musibah ini, di lain-lain pun banyak yang aktif. Itu maksudnya. Kalau tidak, bila berlaku kematian, adik-beradik yang jauh kena mari ke rumah kita dulu, Kolombo, mari ke Kedah, mari ke Johor dan sebagainya. Itu Petronas putih pula, Shell putih pula, macam tu pula. Maka berlakulah rancaklah perniagaan. Kalau tidak, perniagaan sengah, tak ada berlaku apa-apa. Jadi di sebalik takdir Tuhan itu ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma keluarga yang terkait mestilah bersabar. Nanti masa lain ada orang lain pula yang kena. Bahagian kita pula dapat untung. Itulah. Jadi ini pusingan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun mengenakan benda ini kepada kita bukan free. Semuanya ada nilai pahala nanti pada hari kiamat. Terus. Al-Faslul Khamis fi Syukri. Pasal yang kelima pada menyatakan syukur. Adapun syukur itu yaitu martabat yang tinggi, yaitu terlebih daripada sabar dan daripada segala sifat yang kepujian yang telah tersebut dahulu itu. Firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, niscaya aku tambah akan kamu. Dan jika kamu kufur, yakni jika tiada kamu syukur, niscaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat, karena bahwasanya siksaku itu sangat sakit. Dan firman Allah Ta'ala, washkuruni wa la takfurun. Artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Dan firman Allah Ta'ala, wasanajidis syakirin. Artinya, dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu dengan beberapa pahala yang amat besar. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'imus syakir bimanzilatis sha'imis sabir. Artinya, pahala orang yang makan yang syukur itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yunada yaumal qiyamah yaqumul hammadun wa yaqumu jumlatun fa yunsabu lahum liwa'un wa yadkhuluna al-jannah. Qila wa manil hammadun? Qala alladziina yashkuruna Allah ala kulli halin. Artinya disuruh pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hammadun, yakni segala orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Maka berdiri mereka itu dalam satu perhimpunan, maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, maka lalu masuk akan surga. Maka sembah orang bagi Rasulullah SAW, dan siapa hammadun itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya. Syahadat. Hakikat syukur itu berhimpun tiga perkara. Pertama, ilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka itu semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Kedua hal, yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, yaitu Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan dirimu. Ketiga, tamak, yakni engkau perlakukan segala nikmat Allah itu pada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci oleh Allah Ta'ala, karena segala anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala, dan segala ibadah itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi kesempurnaan syukur mesti berhimpun tiga perkara itu. Pertama ilmu, yang keduanya hal, yang ketiganya amal. Ilmu, hal, dan amal. Dengan itu syukur yang sempurna. Bagaimana maksud ilmu? Ilmu itu satu kesadaran dalam hati kita bahwa kita dikelilingi dengan nikmat Allah. Daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, nikmat Allah. Mulai kita hidup sampai sekarang ini dah berumur 50 tahun lebih, banyak sangat nikmat Allah. Mesti sadar demikian. Itu ilmu namanya. Ilmu mengetahui bahwa kita dikelilingi oleh nikmat Allah. Bila kita faham yang demikian, itu membuahkan hal. Hal itu keadaan.
Dah paham begitu, kita dikelilingi dengan nikmat Allah, timbullah di hati kita rasa kita ini terlalu banyak terhutang budi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang timbul setelah ada ilmu. Kita bagi contoh supaya paham hal ini. Kalau seseorang, macam saya duduk di sini, saya tak tahu di belakang saya ada satu ekor ular besar, tapi saya tak sadar. Saya buat macam tak kisahlah, karena saya tak tahu. Kalau saya toleh ke belakang, tengok, itu menjadikan saya dalam satu keadaan, satu hal, gemetar, takut. Nah, dengan sebab saya tahu ada ular di belakang saya, timbul satu keadaan dalam diri saya, rasa gemetar dan ketakutan. Itu namanya hal. Tadi waktu saya tak tahu lagi, buat tak kisah, ya kenapa? Kita tak tahu apa. Padahal ular itu yang tujuan, tapi kita tak tahu. Bila kita sudah tahu, ketakutan kita, termengah-mengah kita, kan begitu. Nah, bila sudah kita tahu, lalu timbul hal dalam diri, sekarang apa tindakan yang perlu? Saya kena lari, ya? Itu namanya tindakan amal, ya. Nah, begitu syukur. Jadi kita mesti menyadari dulu, mengetahui bahwa kita dikelilingi oleh nikmat Allah. Kita sadar itu, kalau begitu mestilah kita beribadah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Hal kita ini orang yang banyak terhutang budi, maka kita pun gunakan tangan, mata, badan untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya amal. Jadi syukur ini, ya, kesempurnaan syukur, pertama ilmu, yang keduanya hal, yang ketiganya ialah amal ataupun tindakan. Itu yang namanya syukur. Ya, mungkin dengan mulut juga kita berkata bersyukur kehadiran Allah, itu dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki. Jadi kira-kira betul enggak kalau orang yang membuat maksiat, orang membuat sesuatu yang tidak baik, membuat satu nyanyian, orkes apa semua, sudah menerbitkan 2 album. Jadi mereka berkata kita bersyukur karena dapat menerbitkan album yang ketiga. Betul itu syukur namanya? Kalau benda itu maksiat, benda itu musik yang haram, betulkah kita bersyukur karena berjaya menerbitkan album yang ketiga? Lagu-lagu ngawulan, syukur itu namanya? Bukan. Itu bukan syukur, itu namanya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang syukur tadi ingatkan, pertama ilmu, yang keduanya hal, yang ketiganya ialah amal, tindakan yang wajar. Sudah tahu kita diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, diberi pakaian, diberi sehat, ya beribadahlah kepada Allah. Gunalah mata untuk baca Al-Quran, gunalah tangan untuk membuat benda-benda yang berfaedah di akhirat dan sebagainya dan sebagainya. Begitu cara kita untuk bersyukur kepada Allah. Terus, maka hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Al-Quran dan kitab ilmu, dan melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah, supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjanjikan akan dikau, dan akan sekalian yang demikian itu. Dan hendaklah engkau perlakukan telingamu itu pada mendengar zikir dan mendengar Al-Quran dan mendengar ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Dan jangan engkau dengarkan segala yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikrullah dan membaca Al-Quran dan mengucap syukur dan Alhamdulillah bagi Allah Ta'ala, karena menzahirkan akan syukur pada nikmat yang datang kepadamu. Dan demikian lagi segala anggotamu daripada tangan dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala, dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Al-Fasl As-Sadis bil ikhlas wa sidqi. Pasal yang ke-6 pada menyatakan ikhlas dan benar. Adapun ikhlas dan sidq itu, maka yaitu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syarak dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu kecuali karena berbuat ibadah akan Allah Ta'ala, padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya.
yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau sibukkan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala, seperti riya dan sum'ah dan ujub dan barang sebagainya, seperti firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis, artinya adakah tiada bagi Allah agama yang khalis, yakni tiada ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, yaqulu Allah Ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, artinya firman Allah Ta'ala, ikhlas itu satu rahasia daripada beberapa rahasiaku, aku taruhkan akan dia di dalam hati seseorang yang aku kasih akan dia daripada hamba-Ku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amala injizika minhul qalil, artinya ikhlas engkau akan agamamu maka memadalah akan dikau amal yang sedikit. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhih, artinya bahwa Allah azza wa jalla tiada menerima daripada segala amal melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak karena zat Allah Ta'ala. Syahdan, dan hakikat ikhlas pada istilah lughat yaitu menyuci suatu yang bercampur dengan suatu yang lain. Maka apabila suci suatu itu daripada yang mencampuri itu maka dinamakan khalis, Artinya murni, ikhlas itu kan murni. Terus dan dinamakan perbuatan orang yang menyuci itu ikhlas, seperti firman Allah Ta'ala, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, artinya kami berikan minuman akan kamu daripada apa yang ada di dalam perutnya yang keluar daripada antara tahi dan darah, akan air susu yang suci yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syara' maka yaitu seperti yang dikata oleh Ibrahim Ibn Adham rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu sidqun niyyah ma'allahi azza wa jalla, artinya ikhlas itu yaitu benar niat serta Allah azza wa jalla. Dan kata Ruwaim rahimahullah ta'ala, al-ikhlasu fil amal huwa an la yurida sahibuhu alaihi iwadan fid darain, artinya ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan di dalam dunia dan di dalam akhirat, yakni jangan berkehendak dengan amalnya itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah dinamai ikhlas orang yang siddiqin dan orang yang arifin. Dan ketahui olehmu bahwa lafaz sidq itu diistiamalkan pada 6 tempat. diistiamalkan artinya dipakaikan. Pertama, sidqun fil qaul, yakni benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Kedua, sidqun fil niyyah, yakni benar pada niat, yaitu bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan, maka apabila ada di dalam niatnya itu bercampur dengan suatu yang lain daripada kebajikan itu, niscaya hilang nama benar pada niatnya itu. Ketiga, sidqun fil azmi, yakni benar pada cita-cita, maka barang siapa mencita-cita harta supaya dapat memberi sedekah atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah-ubah maka itu dinamai benar pada cita-citanya, dan jikalau berubah-ubah cita-cita dan berubah-ubah citanya itu maka tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Keempat, sidqun fil wafa'i bil azmi, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya itu, yaitu bahwa tiada ia menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan akan dia, seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi, artinya beberapa orang laki-laki yang benar mereka itu pada barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas suatu. Kelima, sidqun fil amal, yakni benar pada segala amal seorang pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada bersamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya, maka jika tiada bersamaan zahirnya dan batinnya maka yaitu riya namanya. Keenam, sidqun fil maqamat, yakni benar pada segala maqam, dan murad dengan maqam itu yaitu amal yang batin seperti khauf dan raja dan ridha dan tawakkal dan yang lainnya daripada segala amal yang batin, yakni
ini tersebut di dalam bab yang kelima itu. Yang tersebut di dalam bab yang kelima itu. Yang kelima ini seperti ia mengetahui makna khauf dan makna raja dan lainnya itu serta dirasanya sekalian itu di dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan Allah diangkat. Jadi ikhlas dan sidik ini dia berkembar dua sebenarnya. Ikhlas dan sidik berkembar dua, yaitu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui rahasia orang yang ikhlas dan orang yang sidik. Jadi sidqun niyati ma'allah, benarnya seseorang dengan Allah pada enam perkara yang disebutkan tadi, pada perkataan, pada niat, pada azam, dan juga pada kesetiaan, pada amalan, dan pada maqam. Maqam itu betul-betul dia telah mencapai akan dia. Terus Al-Faslu Sabi'u fit Tawakkuli, masalah yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Adapun tawakal itu maka itu bersifat kepujian yang dipuji oleh syarak seperti firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasihkan orang yang tawakal akan dia, yakni orang yang berpegang kepadanya. Dan firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya dan atas Allah kamu berpegang jika ada kamu percaya akan Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa berpegang atas Allah Ta'ala maka itu memadai akan dia. Dan firman Allah Ta'ala, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa. Artinya bahwasanya seorang yang menyembah ia akan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala padahal tiada memilikan mereka itu akan rezeki bagi kamu, maka hendaklah kamu kehendak akan rezeki itu kepada Allah Ta'ala. Yani jangan kamu berpegang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala pada memberi rezeki akan kamu, maka hanya saja berpegang kamu kepada Allah Ta'ala pada memberi ia akan rezeki akan kamu, seperti sabda Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Artinya jikalau bahwasanya kamu berpegang atas Allah Ta'ala sebenar-benar pegang, niscaya memberi rezeki ia akan kamu seperti memberi rezeki ia akan burung, padahal pagi-pagi ia lapar dan petang-petang ia kenyang. Dan adalah Nabi SAW apabila datang ke kesusahan isi rumahnya akan rezeki, maka menyuruh ia akan mereka itu bangkit kepada sembahyang, padahal ia bersabda, dengan inilah menyuruh akan daku oleh Tuhanku dengan firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Artinya dan suruh olehmu akan ahlimu, yakni orang yang ada, yakni orang yang isi rumahmu dengan mendirikan sembahyang dan suruh sabar atasnya. Tiada aku pinta akan dikau bahwa engkau memberi rezeki akan mereka itu. Akulah yang memberi rezeki akan dikau, dan surga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. coba kita renungi sedikit firman Allah tadi, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah olehmu akan ahlimu, artinya keluargamu yang seisi rumahmu, supaya mereka itu mengerjakan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan benar-benarlah kamu sabar ke atasnya. Artinya kita disuruh untuk memerintahkan isi rumah kita seluruhnya mengerjakan sembahyang. Wastabir 'alaiha, bukan sekadar wasbir 'alaiha, tapi wastabir, wazan ifta'ala. Ifta'ala bermakna takalluf, artinya sabar sungguh. Kemarin dah subuh dah sembahyang, hari ini subuh pula, esok subuh pula. Jangan kata kemarin dah subuh dah mana sembahyang, hari ini suruh lagi, esok pun suruh lagi. Itu makna wastabir. Kalau wasbir sabar saja, tapi kalau wastabir hendaklah kamu sungguh-sungguh bersabar. Itu makna wastabir ala wazan ifta'ala. Kemudian orang yang menyuruh keluarganya untuk salat atau sembahyang, mungkin kan tertinggalkan pekerjaan dunia, tertinggalkan ini. Jangan engkau hiraukan, karena bila engkau salat kami akan bagi rezeki kepada engkau. Jangan rasa rezekimu berkurang dengan sebab hadir ke masjid sembahyang berjamaah, tapi justru sebaliknya, bila engkau hadir ke masjid sembahyang berjamaah, rezeki kamu akan bertambah-tambah.
jangan rasa berkurang. Kalau suruh anak ni pergi masjid semua, nanti kedai tak buka, kurang laku, dah. Akan lebih banyak lagi rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqu wal 'aqibatu littaqwa. Terus Syahadat, hakikat tawakal itu yaitu berpegang hanya atas Allah Ta'ala, yakni percaya hanya kepada Allah Ta'ala serta tiada berubah-ubah hatinya pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rizkinya. Demikianlah disebutkan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Aidrus dalam kitab Ad-Durus Samin, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, wa ma'na tawakkuli an takila amraka ilallah wa yaziqa bihi qalbuka wa tatma'inna min tafwidi nafsuka wa la tatafita ila ghairillahi aslan. Artinya, makna tawakal itu bahwa engkau berpegang pada perbuatanmu itu kepada Allah Ta'ala, yakni engkau serahkan akan segala pekerjaanmu itu kepada Allah Ta'ala, dan percaya dengan dia hatimu, dan tetap hatimu dengan menyerahkan akan dirimu kepada Allah Ta'ala, dan tiada berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sekali-kali. jadi makna tawakal itu berserah diri kepada Allah. Kenapa kita perlu berserah diri kepada Allah? Karena Allah Ta'ala itu Arhamur Rahimin, karena Allah Ta'ala itu Khairul Raziqin, karena Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Patut kita berserah diri kepadanya. Dia mentakbirkan sekalian alam ini. Dia tahu berapa jumlah makhluknya. Dia Rabbul Alamin, dia Ahkamul Hakimin, dia Khairul Raziqin. Jadi berserah diri kepada orang yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Munasabahlah kita berserah diri kepadanya, serahkan urusan kita kepadanya. Dan bertawakal itu bukanlah makna tidak mengusahai pada zahir. Berusaha ataupun ikhtiarlah, ikhtiar zahir itu bukan membatalkan tawakal, karena Allah sendiri yang menyuruh kita berikhtiar. Jadi tawakal ini bukan urusan tangan, dia urusan hati, kepasrahan kita. Macam kita bertawakal bila kita bertanam, kita tanam padi, cukupkan dia punya air, dia baja, dia apa semua cukupkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berserah kepada Allah itu tanpa mencari rezeki, tanpa berniaga, tanpa berusaha, tapi kita tahu bahwasanya usaha kita ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu mudah kita membuktikan janji Allah untuk memberi rezeki kepada kita. Kita ni waktu lahir semua tak ada sehelai benang pun di badan kita. Tak ada 1 sen pun kita memiliki duit waktu kita lahir dahulu. Sekarang dah umur 60, umur 50, umur 40, saban hari diberi rezeki oleh Allah. Tak pernah tak diberi pakaian oleh Allah. Itu bukti Allah memberi rezeki kepada kita. Tak pernah dia bagi lapar kita. Kalau lapar pun kena puasa. Jadi rezeki Allah memang mencurah-curah kepada kita. Jadi jaminannya itu benar-benar telah dilakukannya kepada kita. Jadi kita berserah diri saja kepadanya. Cuma di sini cara orang yang berserah diri kepada Allah ini ada 3 martabat yang nanti akan dihuraikan. Nanti akan kita baca. Ada 3 macam perserahan diri, mengikut kemampuan dan mengikut kekuatan iman masing-masing. Ada orang yang berserah diri kepada Allah seperti seseorang yang berserah kepada peguam dia dalam pembicaraan kes dia di mahkamah. Jadi dia tak cakap lah, yang bercakap bagi pihak dia ni siapa? Ialah peguam-peguam dia. Kalau bahasa Indonesia pengacara dia. Itu bahasa Indonesia pengacara, sama-sama peguam. Jadi kita perlu memberi informasi kepada dia, info kepada dia, bagi tahu maklumat ni begini, dibagi tahu kepada peguam itu. Nanti peguam pula yang akan menyusun hujah-hujah dia, mengaturkan macam mana supaya kita boleh menang dalam pembicaraan. Artinya kita berserah diri kepada peguam setelah kita memberikan poin-poin ini. Kalau begini jawabnya begini. Itu contoh tawakal yang rendah.
berserah kepada orang, tapi dengan beberapa pesanan, beberapa maklumat yang kita sampaikan. Itu tawakal yang rendah. Tawakal yang tinggi seperti tawakal kanak-kanak, budak-budak. Budak kecil umur setahun, budak kecil baru lahir, dia bertawakal kepada mak dia. Dia tak ada apa, dia lapar kah, dia nak buang air kah, dia senang kah, dia apa, dia tahu satu teriak saja. Ada nyamuk ke apa, dia teriak saja. Hal lain dia tak tahu, dia tak pesan. Nah, kalau aku teriak lagu dia macam ni, aku lapar. Kalau lagu macam ni, aku tak ada. Apa sekarang dia tak cerita. Kalau dengan peguam tadi dia pesan-pesan juga. Kalau begini kan begini, kalau begini kan begini. Ini ada bukti saya, ada resit, ada ini, ada ini. Itu dengan peguam. Kalau budak kecil, dia yakin mesti mak dia kalut dengan dia. Tak kira pukul berapa pun, pukul 2, pukul 3 malam, dia teriak, dia senang, mesti mak dia kalut cari ubat dia. Dia tak payah cakap sepatah pun. Dia yakin bahawasanya dengan modal teriak ni semua clear. Semua clear. Dia akan diperhatikan segala-galanya. Jadi ada juga lah ikhtiarnya dengan teriak, dengan menangis tadi. Bila dia menangis, mana kata apa? Lapar kan? Apa ini? Senang kan? Apa ini? Dia buang air kan? Apakah? Itu mak dia kira lah semua. Kalau takdir si ayah dan mak dia ni katalah naik motor, rebah di jalan raya, aksiden lah, budak tu yakin dia akan selamat. Mak dia takkan hempas dia, takkan. Mak ni pun yang namanya mak, biarlah mak kaki patah betapa asalkan anak selamat, kan macam tu. Yang namanya mak tu macam tu. Kita sanggup biar kaki kita patah, tak apa, dihimpit oleh mutu, tapi anak tu kita jaga dia. Jangan tampas kepala dia ke atas batas tak. Nanti kesian ke dia. Mak pun sanggup lah dukung anak macam mana pun bagi anak ni selamat. Padahal anak tak pesan apapun ke mak, dia tak pesan. Tapi macam itulah kata seorang ibu, dia mesti jaga anak dia. Ya kan? Tak ada lawan aksiden, mak nak patah kaki, lempar anak lalu. Mana ada, itu bukan mak lah macam tu. Yang namanya mak tu macam tu. Ya kan? Jadi, tapi macam mana pun budak ni ada teriak, ada pemberitahuan. Itu tingkatan tawakal yang kedua. Tingkatan tawakal yang ketiga yang paling tinggi, seperti tawakalnya orang yang sudah mati. Orang yang mati di kalangan kita ni dia dah mati dah. Dia tak kata apa pun, pandai-pandai orang hidup lah kira dia. Dia teriak pun dah, pesan apa pun dah. Bila dia dah mati, orang akan uruskan dia, memandikan dia, mengkafankan dia, segala-galanya insyaAllah akan beres. Semuanya akan siap. Tak payah dia pesan apa, dia tak payah bercakap apa, tak payah teriak apa, dia pun tak boleh buat apa dah. Nah, itu contoh kita nak memahami 3 macam martabat tawakal. Pertama, martabat orang yang berserah kepada peguam dia. Itu ada bicara, ada pesan, ada itu, ada ini, ada tunjuk risit dan sebagainya. Yang kedua, tawakal budak-budak kepada mak dia, ada teriak sikit pemberitahuan. Yang ketiga, pakai bulat-bulat saja, tak ada apa-apa, macam tawakalnya orang yang mati kepada orang yang masih hidup. Serahkanlah kepada mereka, nak simpan dia macam mana, nak sembahyangkan jam berapa, hujan kan macam mana, orang uruslah semua tu. Ya kan? Begitu. Jadi 3 macam martabat tawakal. Semuanya tu hebat-hebat belakang. Terus ketahui olehmu bahwasanya tawakal itu 3 martabat. Pertama, bahwa percaya akan Allah Ta'ala seperti percaya akan wakil yang telah diketahuinya akan benarnya dan kepercayaannya dan kasihnya akan dia. dicatat peguam tadi. Terus Kedua, bahwa adalah halnya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak pada hak ibunya. Maka bahwa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Tiada ia berkehendak pada sekalian kelakuannya itu, melainkan kepada ibunya itu. Karena diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibunya kepadanya, dan terlebih sangat ia pada memelihara anak-anaknya itu. Dan martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Karena martabat yang kedua ini bahwa orang yang tawakal itu telah fana daripada tawakalnya kepada yang ditawakalkan atasnya, yaitu telah fana ia kepada Allah Ta'ala. Maka sekali-kali di dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala pada menyerahkan ia akan dirinya itu
dan tiada dirasanya di dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu telah jadi perangainya dan dengan tiada diusahainya. Persalahan martabat yang pertama, maka tawakalnya itu dengan diusahainya dan dengan dibicarakannya. Ketiga, bahwa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan ia akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah Ta'ala seperti mayit di hadapan orang yang memandikan akan dia. Maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir, karena telah diketahui oleh mereka itu bahwasanya segala kelakuannya itu terbit daripada qudratullah Ta'ala dan ikhtiarnya. Maka sekali-kali ke mereka itu tiada punya ikhtiar dan tadbir. Dan martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua, dan inilah martabat siddiqin yang telah fana diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahwa martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali akan takbir selama ada ia di dalam hal itu. Dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan berdoa kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan yang minta sesuatu akan Allah Ta'ala, karena mereka itu menyerahkan kepada Allah Ta'ala dan segala perbuatan mereka itu. Maka ketika itu malu mereka itu akan Allah Ta'ala meminta sesuatu, karena telah ridho mereka itu akan barang yang didatangkan Allah kepadanya itu. Jadi martabat yang ketiga ini mereka tidak berdoa. Maksud tidak berdoa itu tidak meminta, tidak memilih. Bukan mereka tidak berdoa, Nabi pun berdoa. Maksud doa mereka itu tidak atas dasar permintaan. Doa mereka itu adalah menjunjung perintah, ud'uni astajib lakum. Bukan mereka tak berdoa sama sekali, mereka berdoa. Tapi berdoa itu bukan pandai-pandai pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada bagi macam ni, dia nak hak lain. Bermakna dia pandai pada Allah Ta'ala. Berdoa itu hanya izharul ubudiyah, menzahirkan kehambaan. Yang namanya hamba kena mintalah kepada Tuhan. Masalah apa yang nak dibagi oleh Allah dia tak cadang. Masalah bila Allah nak bagi dia tak cadang. Dia berdoa tu semata-mata tunjuk inilah hamba kena minta kat Tuhan. Masalah Tuhan nak bagi apa ikut suka dia, bila dia nak bagi ikut suka dia. Katalah dia ni dalam kesusahan, berdoa sembahyang hajat kan, baca Yasin kan, memang zahir doa itu meminta supaya hajatnya ditunaikan, masalah yang dihadapinya supaya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah bunyi doanya. Tapi hakikatnya bagi mereka ini, dalam martabat ini, dia tak memilih, tak pandai-pandai daripada Allah. Allah kata, aku ni arhamur rahimin, aku ni khairur raziqin, aku tahu sangat dengan hal engkau. Kenapa pandai-pandai memerintah kepada saya, buat macam ni, buat macam ni, aku buat macam ni, kamu nak macam tu? Baik. Mana boleh ni? Mereka tu bukan meminta. Ini maksud makam ini. Mereka tu hanya menzahirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa mereka bukan mengatur Allah. Mereka memang tak maulah serah diri semuanya kepada Allah. Doa mereka hanya dipanjatkan, nak tunjuk inilah kata hamba mesti kena minta kepada Tuhan. Itu yang dimaksud di sini. Bukan mereka itu tidak berdoa, karena Nabi kita pun berdoa. Maksudnya di hati mereka bukan pandai-pandai kepada Allah, bukan memilih. Allah nak bagi sakit, dia nak sihat. Dah. Sakit itu ada hikmah, dia terima. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dia kata yang menyakiti saya ni kekasihku, yang membalakan saya ni kekasihku. Apa yang dia nak minta hal lain pula? Karena itu kadang-kadang kan manusia ini di saat dia sakit, di saat dia terkepit, di saat dia sesak, bagus sangat doanya. Kalau besok kena bayar hutang 10,000, tak bayar, polis kena tangkap. Polis tangkap dia. Tengok dia berdoa, dia bawa ada 2,000, 8 lagi nak cari tangan mana. Ya Allah, dia teriak. Allah nak tengok itu. Dah 2 kali sembahyang hajat pun tak tunai lagi. 10 kali baca Yasin tak tunai lagi. Ya Allah, Allah nak tengok yang tu lah.
kehambaan dia di hadapan Allah. Nanti coba bandingkan di saat dia berdoa, rumah baru naik rumah buat 500 juta, kereta baru, dalam bank ada 600.000 lagi. Bangkitlah tahajud, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, rasa tak perlu kepada Allah. Perlu apa? Dalam bank ada 600.000, rumah baru, kereta baru, ini banyak. Jadi Rabbana atina fid dunya. Coba yang tadi ini, esok kena bayar 10.000. Ya, Allah nak tengok yang tu lah. Nak tengok dia hamba kepada ni, betul hamba tu. Ni hamba. Yang tadi minta apa? Rabbana atina, macam dia tak ada apa perlu kepada Allah. Jadi hikmah kadang-kadang di sebalik musibah, di sebalik bala, Allah nak tengok inilah dia hamba. Kalau dia senang, dia tak jadi hamba Allah. Kalla inna insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia boleh menjadi taghut, melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, bila dia kaya. Dia kaya macam dia segala-galanya, dia macam tak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kita kepada bertawakal. Terus. Dan demikian lagi martabat yang kedua, yaitu menafikan ia akan takbir tetapi tiada menafikan ia akan berdoa kepada Allah Ta'ala dan meminta sesuatu hajat kepada Allah Ta'ala seperti kanak-kanak, maka ia meminta ia akan sesuatu kepada ibunya. Barangkali ia menangis karena meminta sesuatu hajatnya kepada ibunya itu. Bersalahan dengan martabat yang ketiga, maka yaitu seperti orang mati, maka yaitu tiada punya ikhtiar dan takbir kepada orang yang menggantikan akan dia, dan memperbuat ia akan mayat itu betapa dikehendakinya, padahal tiada mayat itu mempunyai ikhtiar dan takbir sekali-kali. Dan bersalahan dengan martabat yang pertama, maka itu mentabitkan orang yang tawakal itu akan takbirnya dan ikhtiarnya dan usahanya pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya itu hasil dengan diusahai dan dipikirnya dan ikhtiarnya dan takbirnya dan bicaranya. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha dan meninggalkan akan berumat. Karena amal orang yang tawakal itu terbahagi kepada 4. Pertama, menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Kedua, memeliharakan akan manfaat yang telah ada kepadanya. Ketiga, menolakkan mudarat yang lagi akan datang. Keempat, menolakkan mudarat yang telah ada kepadanya. Adapun misal yang pertama itu, maka terbahagi atas 3 bahagian. Bahagian pertama, tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu melainkan dengan diusahi akan dia seperti hendak makan sesuatu makanan yang tertaruh pada hadapannya, maka tiada dapat tiada daripada mencapai akan dia dengan tangannya kerana memasukkan ke dalam mulutnya. Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak, tak dapat tiada pada adat itu daripada menjimak akan isterinya. Dan demikian lagi orang yang hendak berpendang, maka tiada dapat tiada daripada menanam akan benih pada tanah yang baik. Maka menguasai akan sekalian yang tersebut ini tiada menafikan akan tawakal, tapi dengan 2 syarat. Pertama, hendaklah engkau ketahui bahawa tangan dan makanan dan jimat dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu, dan hanya sesungguhnya yang memberi bekas kepada yang demikian itu semata-mata pada qudrat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan engkau berpegang di dalam hatimu kepada sesuatu yang tersebut itu, dan hanya sesungguhnya semata-mata di dalam hatimu itu berpegang kepada Allah yang menjadikan akan yang demikian itu. Bahagian kedua, balik dari kebiasaan pada adat tiada dapat menghasilkan akan manfaat itu melainkan dengan diusahakan, seperti mengambil bekal bagi orang yang bepergian yang tiada dekat orang dan tiada dekat negeri, maka mengusahakan akan bekal yang demikian itu tiada menafikan akan tawakal. Tetapi hendaklah engkau ketahui bahawa bekal itu tiada memberi bekas, dan hanya sesungguhnya semata-mata dalam hatimu itu engkau berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi akan engkau daripada bekal itu. Tapi jika engkau kuasa yang mampu pada berjalan jauh itu dengan tiada membawa bekal, maka yang demikian itu lebih tinggi pada martabat tawakal. Bahagian yang ketiga, balik pada adat itu dapat menghasilkan akan manfaat itu dengan tiada diusahi akan dia, seperti bersungguh-sungguh pada menguasai akan kehidupanmu yang lebih daripada hajatmu dan mentadbirkan akan manfaat dirimu, maka yang demikian itu menghilangkan akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masyghul dan sibuk yang demikian kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan berpegang engkau kepada usahamu, dan yang demikian itu menafikan akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun misal yang kedua itu yaitu memelihara akan manfaat yang telah ada kepadanya, maka jika ada pada seorang itu harta, maka ditaruhkan akan harta sekira-kira mencukupi akan setahun atau lebih, maka ia membatalkan akan tawakalnya. Dan jika ditaruh akan harta itu sekira-kira mencukupi akan dia hingga 40 hari, maka bersalah-salahan ulama ahli tasawuf. Kata kebanyakan orang khawas daripada ahli tasawuf yang demikian itu tiada membatalkan akan tawakalnya. Dan berkata Sahal bin Amr At-Tasturi rahimahullahu ta'ala yang demikian itu membatalkan akan tawakal. Tetapi jika ada pada seorang itu istrinya atau anaknya dan segala yang wajib atasnya nafkah, maka harus dia menaruh harta akan belanja orang yang wajib atasnya nafkah itu sekira-kira mencukupi hingga setahun. Dan demikianlah diperbuat oleh Rasulullah SAW pada hak isi rumahnya, karena yang demikian itu tiada membatalkan tawakalnya. Adapun pada hak dirinya, maka itu tiada menaruh dia akan makanan pagi itu bagi makanan petangnya. Adapun misal yang ketiga itu yaitu menolakkan mudarat yang lagi akan datang, maka itu seperti lari daripada binatang yang buas dan lari daripada jidar yang ditembok yang cenderung hendak roboh dan barang sebagainya daripada segala yang menyasakan akan dirinya. Kerana yang demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal, karena segala yang demikian itu diharamkan oleh syarak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kamu jatuhkan akan diri kamu dengan tangan kamu kepada yang membinasakan akan kamu. Adapun misal yang keempat yaitu menolakkan mudarat yang telah ada kepadanya seperti berubat bagi orang yang sakit, dan yang demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal kerana terkadang berubat menjadi sunat. Jadi Nabi kita juga yang suruh kita berobat, ada Tibun Nabawi. Itu usaha ataupun ikhtiar. InsyaAllah kita berhenti sejenak. Tepat-tepat pukul 11 kita masuk Madinah. InsyaAllah. Subhanallah.